Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Saini Kudu. Film yang dirilis tahun 2006 ini disutradarai oleh Gunasekar dan dibintangi oleh Mahesh Babu dan Trisha Krishnan. Saini Kudu berkisah tentang seorang mahasiswa bernama Siddharth yang berjuang melawan premanisme di dalam dunia politik. Dan usahanya ini memaksa Siddharth untuk menjadi seorang penculik gadis cantik yang bernama Laksmi. Penasaran seperti apa cerita film ini? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana sebuah banjir besar menerjang pemukiman warga di distrik yang bernama Warangal. Ketika para warga masih tertidur lelap di pagi hari, semua orang berusaha menyelamatkan diri mereka. Mendadak seorang anak tenggelam dan beruntung, ia akhirnya diselamatkan oleh seorang mahasiswa yang bernama Siddharth. Siddharth kemudian membuka galon yang terikat di dalam sebuah truk yang membuat semua warga akhirnya bisa selamat dengan cara mengapung di atas galon itu. Aksi heroik mahasiswa yang bernama Siddharth ini mendapat pujian dari segenap warga setempat dan juga awak media. Warga yang tertimpa musibah tadi berebut mengambil bantuan yang diberikan pemerintah. Jumlah bantuan tidak sebanding dengan jumlah korban bencana alam. Dan cara memberi bantuan ini tidak manusiawi. Orang-orang berebut yang membuat 20 warga tewas akibat terinjak-injak. Ada seorang politisi bernama Papu Yadav. Papu memberikan sumbangan kepada korban banjir berjumlah 20 juta rupiah. Tetapi ia membesar-besarkannya di media dengan mengatakan bahwa sumbangannya sebesar 70 juta rupiah. Papu melakukan pencitraan dan pembohongan publik supaya orang-orang akan memilih dirinya saat pemilu mendatang. Siddharth membawa jasad anak kecil yang tewas terinjak saat rebutan makanan. Siddharth kemudian menyalahkan politisi Papu dan rekan-rekannya karena mereka memberikan sumbangan yang tidak masuk akal, yaitu 100 paket makanan kepada 2.000 warga. Siddharth dan teman-teman mahasiswa lainnya menghentikan iring-iringan truk yang mengangkut sembako. Ternyata bantuan dari pemerintah untuk korban banjir dikorupsi oleh politisi Papu. Papu mengangkutnya menggunakan truk untuk dijual demi kepentingan pribadi. Tetapi Siddharth memukuli semua anak buah Papu dan membawa kembali bantuan sembako itu kepada para korban. Warga kemudian mengelu-elukan Siddharth sebagai pahlawan mereka. Anak buah Papu yang bernama Mondi Nani tidak terima tindakan yang Siddharth lakukan. Ia kemudian mengancam akan menjatuhkan Siddharth jika Papu berhasil menang dalam pemilu dan menjadi seorang menteri. Siddharth justru menantang Mondi dengan mengatakan bahwa temannya yang bernama Ajay akan mencalonkan diri untuk menandingi Papu dalam pemilu mendatang. Papu membawa 100 anak buahnya untuk menemui Siddharth di suatu tempat. Papu meminta Siddharth agar membatalkan pencalonan temannya yang bernama Ajay dalam pemilu mendatang. Tidak hanya menggertak, Papu juga meremehkan Siddharth dengan mengatakan bahwa Ajay tidak mampu menang jika bersaing dengan dirinya. Papu kemudian membongkar masa lalunya. Ia mengatakan bahwa untuk menjadi seorang politisi seperti dirinya saat ini, Papu dulunya adalah seorang preman yang mengancam dan membunuh orang-orang. Suatu pagi, Papu terbangun dari tidurnya dan mendadak ia menyaksikan Siddharth membawa 1.000 mahasiswa mendatangi kediamannya. Mereka berasal dari berbagai universitas. Ternyata para mahasiswa ini datang untuk membalas gertakan Papu, sekaligus menegaskan bahwa jumlah mereka tidak sedikit untuk mendukung pencalonan mahasiswa yang bernama Ajay. Mereka tidak akan mundur untuk melawan Papu dalam pemilu mendatang.
Papu mulai khawatir. Ia tidak yakin jika dirinya menang melawan Ajay karena Sidat dan teman-temannya mendapat simpati publik yang luar biasa. Karena itulah Papu memfitnah kubu Sidat. Papu sedang kampanye menggunakan iring-iringan mobil. Di tengah perjalanan, salah satu mobil rombongan Papu meledak. Pria yang meledakkan mobil Papu adalah Mondinani, teman Papu sendiri. Tetapi Papu menuduh Sidat dan teman-temannya sebagai otak di balik pengeboman itu. Karena Papu telah menyuap polisi dan hakim, Sidat dan teman-temannya kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara untuk diadili. Papu akhirnya menang dalam pemilu dan ia terpilih menjadi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Ajay, ia tidak bisa mengikuti pemilu karena Ajay ditangkap polisi. Ribuan massa memadati kediaman Papu. Mereka meminta agar Sidat dan Ajay dibebaskan. Tetapi Papu meminta polisi untuk membubarkan kumpulan massa tersebut. Papu mendatangi Sidat di dalam penjara. Ia mengejek Sidat karena tidak mampu berbuat banyak. Ketika Sidat dibawa ke persidangan, teman-teman Sidat menyamar menjadi polisi. Kemudian mereka membawa Sidat kabur. Politisi Papu menikah dengan seorang gadis cantik bernama Farah Laksmi. Ketika ritual pernikahan akan segera dimulai, ratusan mahasiswa masuk ke acara resepsi dengan membawa undangan palsu. Mereka memadati ruangan pernikahan. Papu menjadi trauma. Ia melihat semua mahasiswa tadi seolah-olah ia melihat Sidat. Dan sejurus kemudian, calon pengantin yang bernama Farah Laksmi menghilang dari ritual pernikahan. Ia diculik oleh Sidat. Sidat membawanya ke tengah hutan, tetapi ia tidak menodai gadis itu. Papu kemudian marah-marah. Ia memanggil semua wartawan dan meminta mereka agar menyebarkan berita bahwa Sidat adalah seorang teroris yang telah menculik pengantinnya. Para Laksmi mendorong Sidat ke jurang. Ia kemudian melarikan diri. Laksmi kemudian bertemu dengan dua pria yang sedang mabuk. Mereka berniat memperkosanya. Laksmi berlari ketakutan yang membuat kain sarinya tersangkut pada sebatang kayu. Laksmi akhirnya tersandung dan jatuh ke dalam pelukan Sidat. Setelah itu, Sidat menangkap dua pria tadi kemudian mengikat mereka. Oke, madam. Mr. Kansiram, Torpu దగ్గర చెట్టు పుట్ట నా వరలక్ష్మి కాలి పట్టి దొరికింది. Papu mencari Sidat di tengah hutan dan mereka menemukan Sidat sedang menyeberangi jembatan bersama Laksmi. Kaki Sidat mendadak terperosok dan tersangkut di jembatan. Papu berteriak meminta calon pengantinnya untuk melarikan diri. Laksmi kemudian menggigit tangan Sidat dan ia berhasil melepaskan diri. Ketika Sidat sendirian ditinggal Laksmi, Papu meminta anak buahnya melemparkan bom ke arah Sidat. Bom tadi membuat jembatan roboh dan Sidat berhasil mengeluarkan kakinya yang terjepit. Ia berlari secepat kilat dan melompat dengan selamat ke arah Laksmi. Sidat kemudian membawa Laksmi lari dari kepungan Papu dan polisi. Laksmi ketakutan bersama Sidat. Ia takut jika Sidat memperkosa dirinya. Laksmi mulai membayangkan hal-hal yang aneh. Sidat justru tersinggung. Ia marah. Niat Sidat menculik Laksmi adalah karena Sidat ingin menekan Papu supaya ia memenuhi semua janji kampanyenya dan siap melayani masyarakat. Laksmi sendiri yakin jika calon suaminya Papu adalah politisi yang baik. Setelahnya, Laksmi menyerang Sidat dengan menggunakan teknik kabadi yang ia kuasai. Tetapi, ia tidak pernah bisa mengalahkan Sidat. Keesokan harinya, mereka kembali dikejar Papu. Sidat membawa Laksmi lari tetapi mereka justru masuk ke wilayah yang dipenuhi dengan ranjau. Papu bahkan mendorong salah satu anak buahnya agar bisa menunjukkan kepada Sidat contoh nyata betapa mematikannya ranjau itu. Sidat tidak mau menyerah. Ia memaksa melewati ranjau tersebut. Mereka melangkah dengan hati-hati sampai pada akhirnya kain sari milik Laksmi menyentuh salah satu ranjau.
Ledakan besar kemudian terjadi secara bertubi-tubi. Beruntung, Sidat berhasil meraih seutas tali yang terikat pada sebuah katrol. Laksmi kemudian bergelantungan pada tubuh Sidat. Mereka berayun dan melayang serta selamat dari ledakan maut itu. Dan ajaibnya, mereka tidak terluka sedikit pun. Papu tidak terima Sidat selamat. Pria ini kemudian mencoba mengejar Sidat, namun ia justru menginjak sebuah ranjau dan jika Papu bergerak, maka ia akan hancur berkeping-keping. Melihat calon suaminya menginjak ranjau, Laksmi berniat menolongnya. Tetapi Sidat mencegah Laksmi. Sidat kemudian memilih menyelamatkan Papu dengan cara yang akrobatik. Setelah itu, ia kembali membawa kabur Laksmi. స్టూడెంట్లు రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఏ గతి పట్టిస్తానన్నావో. Papu meradang. Ia memukuli warga karena dianggap merahasiakan persembunyian Sidat darinya. Setelah itu, pemimpin politik yang bernama Kuti datang ke TKP. Kuti menasihat Papu dengan mengatakan bahwa sebagai seorang menteri, Papu seharusnya tidak bertindak brutal seperti seorang preman. Papu terpaksa menuruti perintah Kuti demi nama baik dirinya. ఆయన కనిపించారు. నా చూపుల ఆయన మీద ఆగిపోయింది. ముక్కు దాంతో నా ముక్కు పడక గోదావరిలో పడిపోయింది. Laksmi bercerita tentang betapa baiknya Papu. Konon mereka dulu pernah berkencan di belakang kuil. Laksmi meminta sekuntum mawar merah kepada Papu, tetapi Papu justru membawa mawar berwarna putih. Demi mengabulkan keinginan Laksmi, Papu kemudian melukai tangannya sendiri dan mewarnai mawar itu dengan darahnya demi mewujudkan mawar putih menjadi merah sesuai keinginan Laksmi. Karena itulah Laksmi jatuh hati kepada Papu. Sidat dan teman-temannya tidak percaya akan ucapan Laksmi. Mereka justru menertawai gadis itu karena mereka mengetahui sifat asli Papu yang jahat dan bejat. Anak buah Papu yang bernama Mondi Nani menyerang Sidat dan teman-temannya. Tetapi satu persatu dari mereka berhasil dikalahkan oleh Sidat tanpa perlawanan berarti. Sidat bahkan berhasil memiliki kesempatan untuk membunuh Mondi. Tetapi ia memilih mengampuni nyawa pria itu. Sidat menelpon Papu. Ia berjanji akan melepaskan Laksmi dengan syarat Papu harus memenuhi semua janji politiknya dan melayani rakyat. Mendengarkan hal itu, Papu akhirnya memenuhi tuntutan Sidat. Ia mulai melayani orang-orang miskin dan hidupnya dipenuhi dengan aksi sosial. Papu bahkan membangun rumah untuk orang-orang yang tidak mampu. Sementara Sidat, ia bersembunyi di ruangan bawah tanah dan menyandra Laksmi. Sidat akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia diwawancarai oleh para awak media. Mereka akhirnya menyadari jika Sidat menculik Laksmi bukan karena ia seorang teroris. Sidat ingin membuat perubahan pada politisi berhati batu seperti Papu agar ia peduli dan mau membantu masyarakat kecil. Sidat kembali menelpon Papu. Kali ini ia hadir dengan syarat kedua. Sidat akan mengembalikan Laksmi jika Papu bersedia pensiun dini dari dunia politik. Papu tentu saja keberatan. Ketika Sidat mulai sibuk menelpon, polisi menyadap pembicaraan itu dan melacak posisi Sidat. Mereka segera bergegas menangkapnya. Kebetulan persembunyian Sidat berada tepat di depan markas besar kepolisian. Ketika polisi masuk ke dalam ruangan itu, Sidat sudah melarikan diri menggunakan sepeda motor. Papu menolak permintaan Sidat. Ia tidak ingin pensiun dini dari dunia politik. Karena itulah Papu meminta polisi agar menembak mati Sidat. Sidat kembali difitnah. Ia diberitakan sebagai kriminal paling berbahaya karena telah melakukan pengeboman dan mencoba membunuh Mondi Nani. Padahal fakta yang sebenarnya adalah justru Mondi yang mengebom Sidat dan mencoba membunuhnya. Sidat mengetahui bahwa dirinya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO dan ia tidak terima dirinya terus difitnah oleh Papu.
Sidat kemudian mengancam akan memperkosa Laksmi jika Papu tidak membersihkan nama baiknya. Tetapi Papu tidak mengindahkan keinginan Sidat. Sidat adalah penculik yang baik hati. Ia tidak mau menyakiti Laksmi. Karena Papu ngotot tidak mau memenuhi keinginan keduanya, Sidat pada akhirnya mengembalikan Laksmi kepada Papu. Laksmi begitu senang karena pada akhirnya ia dibebaskan dan selama diculik, Laksmi tidak pernah disakiti oleh Sidat. Sidat kemudian memperingatkan Laksmi bahwa Papu bukanlah orang baik-baik. Tak lama setelahnya, Papu muncul di sana. Ia kemudian berkata kepada Laksmi, "Laksmi, kemarilah, kamu tidak perlu takut. Aku akan membunuh Sidat dan menghiasmu sebagai pengantin dengan darahnya." Mendengar ucapan Papu, Laksmi sadar jika Papu memang orang jahat seperti yang dikatakan oleh Sidat dan teman-temannya. Laksmi kemudian memilih untuk tetap bersama Sidat. Sidat dan Laksmi mencoba melarikan diri. Tetapi kali ini Laksmi justru tertangkap oleh Papu. Sidat sendiri dikeroyok oleh beberapa orang. Sidat berhasil mengalahkan anak buah Papu. Ia bahkan menusuk kaki Papu dengan sebilah belati. Sidat dan Laksmi kemudian kembali melarikan diri. Media berdatangan di tempat itu. Mereka bukannya menolong, tetapi malah menayangkan secara langsung penderitaan sang menteri saat kakinya tertusuk belati. Tak lama setelah itu, tim medis juga berdatangan. Tim medis seharusnya mencabut belati itu, tetapi mereka lebih memilih menggali aspal dengan linggis, kemudian membawa sang menteri ke rumah sakit. Sementara itu, Mondi Nani merakit sebuah bom yang ingin ia gunakan untuk membunuh Sidat. Tetapi naas, bom itu justru meledak yang membuat dirinya terluka parah. Mondi Nani akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Mondi ditunjuk Papu untuk menjadi saksi kunci di persidangan terkait kasus Sidat yang dituduh sebagai teroris pelaku pengeboman. Anak buah Papu mengatakan bahwa kemungkinan Mondi akan berbicara jujur saat di persidangan. Karena ketika kondisi seseorang kritis, orang tersebut cenderung berkata jujur dan apa adanya. Dengan kata lain, Mondi akan bersaksi dan justru memberatkan pihak Papu di pengadilan. Jika Mondi berkata jujur, maka Papu bisa terancam di penjara. Karena Papu adalah otak di balik semua fitnah terhadap Sidat. Papu kemudian datang ke rumah sakit untuk membunuh Mondi. Tetapi sebelum ia sempat melakukan itu, Sidat dan teman-temannya sudah terlebih dahulu mengetahui rencana busuk Papu. Mereka mendatangi rumah sakit mendahului Papu untuk menculik Mondi dan menukarkannya dengan seseorang yang wajahnya mirip dengan Mondi. Ketika Papu masuk ke dalam ruang ICU, ia kemudian membunuh Mondi yang palsu dan aksinya itu disaksikan langsung oleh Mondi yang asli. Mondi kemudian tersadar jika Papu ternyata berniat jahat kepada dirinya. Papu sadar jika ia membunuh Mondi yang palsu. Ia kemudian meminta polisi dan anak buahnya agar memblokade jalan supaya Sidat tidak bisa hadir di dalam persidangan. Keesokan harinya ketika persidangan hampir saja digelar, Sidat belum juga tiba. Tetapi setelahnya Sidat justru muncul di TV secara live. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hadir ke persidangan karena Papu berniat membunuh dirinya. Sidat meminta agar sidang dilakukan melalui video conference dan ditayangkan secara live di TV. Hakim mengabulkan permohonan Sidat. Dan dalam persidangan tersebut, Sidat menjelaskan bahwa dirinya menculik Laksmi karena Sidat ingin keadilan untuk orang-orang kecil yang lemah dan tertindas, yang tidak mampu melawan kekuasaan para preman politik. Sidat juga berusaha untuk mengumpulkan barang bukti yang bisa membantah tuduhan bahwa dirinya adalah teroris seperti yang Papu dan media beritakan. Mondi hadir sebagai saksi. Ia mengatakan bahwa dirinya melakukan semua itu agar bisa membunuh Sidat dan membahagiakan bosnya yang bernama Papu. Mondi bahkan berkomplot dengan Papu untuk menjebak dan memfitnah Sidat sebagai teroris. Tak hanya Mondi, Laksmi juga bersaksi bahwa Sidat adalah orang yang baik dan selama dirinya diculik, Sidat tidak pernah berbuat jahat kepada Laksmi. Setelah mendengarkan kesaksian para saksi, Hakim kemudian memutuskan untuk memberi jaminan pembebasan untuk Sidat, sedangkan Mondi dan Papu dijadikan sebagai tersangka untuk investigasi lebih lanjut. Publik kemudian menyambut gembira putusan tersebut. Teman Sidat ditusuk oleh anak buah Papu. Papu juga menculik Laksmi. Sidat kemudian mendatangi Papu. Di sana, Sidat disambut oleh anak buah Papu, tetapi Sidat berhasil memukul mundur mereka. Sidat kemudian mengambil jalan pintas untuk naik ke atas gedung dengan cara memanjat.
Sidat kembali dihadang oleh anak buah Papu yang juga ikut memanjat sembari memukuli Sidat. Tetapi sekali lagi mereka bukan tandingan Sidat. Sidat akhirnya berhasil sampai ke puncak gedung. Kali ini ia berhadapan langsung dengan Papu. Duel sengit terjadi tetapi Papu tidak pernah mampu menjinakkan Sidat. Merasa terdesak, Papu kemudian mendorong Laksmi dari atas gedung. Sidat melompat untuk menyelamatkannya. Laksmi dan Sidat terjatuh, tetapi tubuh mereka tersangkut pada rangkaian tali yang ada di bangunan itu. Anehnya, Papu juga turun ke bawah dengan melompat untuk menyusul mereka. Papu dan Sidat kembali berduel di antara untayan tali tersebut. Mereka bertiga pada akhirnya terjatuh di lantai dasar gedung. Papu mencoba mengambil pistol, tetapi Sidat memukuli tangannya, yang membuat pistol tadi terpental dan dengan sigap disambut oleh Sidat. Sidat mengacungkan pistol ke arah Papu, tetapi ia tidak membunuhnya. Sidat tidak mau menjadi orang jahat seperti Papu. Dan sejurus kemudian, Sidat menembaki dinding yang membuatnya berlobang. Mondi hadir dari belakang dinding dan menikam Papu hingga tewas. Mondi bahkan berniat membunuh Sidat karena Sidat adalah penyebab dari semua masalah ini. Anehnya ketika di pengadilan, Mondi bahkan sempat membela Sidat. Tetapi kali ini Mondi terlihat kalap. Ia terus menyerang Sidat secara membabi buta yang membuat Sidat terpaksa membunuh Mondi. Film ditutup dengan adegan di mana teman Sidat yang bernama Ajay pada akhirnya berhasil menjadi pemenang pemilu di periode selanjutnya. Sedangkan Sidat, ia berhasil menjadi pemenang sekaligus pemilik hati Laksmi. Dan film pun berakhir.